Shalom, puji Tuhan, bertemu lagi di hari ini. Kita dapat memuji-muji nama Tuhan, kita dapat merenung-renungkan setiap ayat firman Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini benar-benar berakar kuat ya dalam hidup kita. Kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Kita tahu di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini terdapat semua perkataan Bapa sendiri yang didengar Tuhan Yesus dan kemudian diajarkan kepada rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Disitulah ada janji Bapa. Disitulah ada hal-hal yang harus dilakukan manusia dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan manusia. Semuanya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus yang didengar sendiri melalui Bapa. Kita tahu jalan ke surga ada melalui Tuhan Yesus. Kita tahu itu. Mari kita seperti rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu untuk menyebarkan Injil, untuk memberi keselamatan, memberi damai sejahtera kepada orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Mari di hidup kita yang sekali ini saja. Kesempatan kita di dunia cuma sekali dan kita tahu tujuan kita cuma satu, ke surga. Mari kita saling mendukung, mari kita saling membantu menjadi apapun yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya, dengan berkat surgawi, berkat duniawi. Bimbingan Tuhan kita perlu, penyertaan Tuhan kita perlu. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya, membaca ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 4 sampai 12. Judul perikopnya Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap.
Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saulus dan Barnabas menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata di perikop sebelumnya, di sini dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan pergilah Saulus dan Barnabas, ditemani oleh pembantu mereka yang bernama Yohanes. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ berlayar ke Siprus. Di Siprus ada seorang gubernur yang mau mendengar firman dari mereka. Dan di situ tidak hanya ada gubernur itu saja, tapi ada seseorang yang di sini dikatakan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir dan nabi palsu itu adalah kawan gubernur pulau itu. Nah, waktu itu saat sampai ke Siprus, berlayar ke Siprus, setiba di Salamis ya. Di Salamis mereka memberitakan firman Tuhan. Firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka. Mereka berkeliling di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di sini dikatakan mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Nah, di situ, di Pafos itu mereka bertemu orang Yahudi yang mempunyai sihir dan merupakan nabi palsu, yang merupakan kawan dari gubernur pulau itu. Nah, di sini dikatakan di ayat 7, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir tersebut ya, dalam bahasa Yunaninya namanya Elimas, menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi Barnabas dan Saulus, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Saulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Saulus penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkata-kata kepada Saulus, demikian katanya, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Itu perkataan Roh Kudus yang ada dalam diri Saulus. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Itu yang dikatakan Saulus, yang pastinya kita tahu didengar oleh Saulus, yaitu dari Roh Kudus. Dikatakan di sini ya, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Dan saat melihat peristiwa itu, gubernur itu ya percaya. Di sini katakan di ayat 12-nya, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan ya, gubernur itu takjub. Nama Tuhan dipermuliakan melalui peristiwa ini, di mana seseorang yang berusaha membelokkan iman gubernur itu. Karena kalau ada keinginan untuk mendengar firman, berarti ada Roh Kudus yang sudah menyentuh gubernur itu, ingin mendengar firman. Di saat itu banyak orang yang menolak, tapi gubernur itu mau. Di saat pemerintahan di Yerusalem mengejar-ngejar
Gubernur itu mau mendengar firman Tuhan, dan saat melihat Roh Kudus ya, yang dalam diri Saulus berkata-kata, dan itu terjadi di depan mata gubernur itu, percayalah gubernur itu, Roh Kudus bekerja. Itu yang dikatakan Tuhan, maksud Tuhan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang memang ditunjukkan untuk Barnabas dan Saulus. Roh Kudus bekerja. Dan kita tahu apabila pimpinan itu disentuh, maka untuk menyebarkan Injil di pulau itu ya akan terjadi kemudahan, karena Roh Kudus sudah meliputi gubernur itu. Amin ya, Roh Kudus bekerja. Dan kiranya apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Mari kita imani, kita menerima karunia Barnabas dan Saulus, bahwa kita dikhususkan untuk menerima pekerjaan Tuhan. Kita imani, kita tahu bahwa di hidup kita yang sekali ini, apa yang kita utamakan kita pasti tahu. Kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, mengabarkan Injil sampai ke penjuru dunia, sampai semua orang tahu. Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, umat manusia, turunan Abraham, yang dikatakan Allah sudah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia ini, sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Tugas kita semua, amin ya, karena cuma ada satu tujuan ke surga. Neraka adalah tempat di mana Lucifer, tapi karena Lucifer tidak mau sendirian ya, dia mengajak dengan berbagai cara tipu muslihat, seperti orang Yahudi yang ada ilmu sihir tersebut. Dia Eliamas ya, berusaha keras untuk membelokkan iman dari gubernur itu. Amin ya. Mari kita saling mendukung, saling membantu, karena kita tahu tujuan kita cuma satu, surga, di mana Tuhan Yesus saat ini berada. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Mari kita ajak orang sebanyak-banyaknya. Satu orang selamat, surga bersorak-sorak. Apalagi kita bisa mengajak banyak orang. Kita beritahu tujuan kita cuma satu, ke surga, di mana Tuhan Yesus berada bersama Bapa. Dan kita tahu jalan ke surga melalui Tuhan Yesus. Mari kita saling dukung, mari kita saling bantu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin ya, puji Tuhan, amin.